Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura Sang Casanova, bab 140, Telat Datang Bulan. Kiara tiba-tiba merasa sangat mual ketika Jiro baru saja menyelesaikan aktivitasnya yang membantunya agar tidak merasa ngantuk. "Baby, kau tidak apa-apa?" tanya Jiro dengan cemas. "Gak tahu, tiba-tiba aku merasa sangat mual, Jiro," jawab Kiara. "Benarkah?" sahut Jiro seolah sedang memikirkan sesuatu dari ucapan Kiara barusan. "Apa kamu sebelumnya masuk angin? Atau ada masalah dengan lambungmu?" tanya Jiro kemudian. "Tidak, aku baik-baik saja sampai kau datang tadi. Apa mungkin aku kelelahan karena aktivitas kita barusan ya? Aku merasa lelah, Jiro," ucap Kiara. "No sayang, kita melakukannya masih seperti biasanya. Tidak ada lebih lama dan lebih frontal juga," jawab Jiro mengelak kemungkinan yang dipikirkan Kiara. "Jiro, aku mual lagi." Gadis itu bahkan kini sedang berlari menuju kamar mandi yang ada di ruang tengah untuk melampiaskan rasa mualnya. Jiro pun dengan gesit mengikuti Kiara dari arah belakang, memijit bagian tengkuknya dan memapahnya untuk kembali ke sofa. "Apa Kiara hamil? Tapi aku baru melepaskannya selama kurang lebih sebulan. Kalau benar dia hamil, berarti bibit yang aku miliki adalah jenis bibit unggul," gumam Jiro dalam hatinya sembari tersenyum. "Kamu kenapa tersenyum? Kau suka aku mual?" tanya Kiara dengan mulutnya yang mengerucut. "Kita ke rumah sakit sekarang, baby," ucap Jiro. "Nggak mau. Ngapain ke rumah sakit? Aku mungkin hanya masuk angin atau kelelahan setelah aktivitas kita tadi," jawab Kiara. "Tidak, baby. Kau tidak kelelahan atau masuk angin," jawab Jiro masih merayu Kiara agar mau diajak ke rumah sakit karena masih merasa mual terus-terusan. "Kalau aku tidak kelelahan, terus kenapa habis kita melakukannya aku merasa mual?" tanya Kiara. Itu mungkin karena perutku terguncang terlalu hebat dan lama karenamu tadi kan?" sela Kiara bahkan sebelum Jiro selesai berbicara dengannya. "Kita periksa dulu ke rumah sakit biar lebih jelas, oke?" ucap Jiro yang lebih banyak tenang ketika Kiara nampak lebih tinggi dalam berucap. "Ke rumah sakit? Kau lupa, jika kita ke rumah sakit, itu artinya sama saja kita bunuh diri pada papaku," jawab Kiara yang tiba-tiba terlihat panik. "Hei, kenapa kamu tiba-tiba terlihat panik, baby? Kamu ingat, selama aku pulang ke negara ini, kita belum pernah libur bulanan, iya kan? Kau lupa itu, baby? Kau lupa jika sudah lebih sebulan, kau bahkan tidak pernah mengatakan jika kau datang bulan?" tanya Jiro dengan beberapa pertanyaannya yang mampu membuat Kiara terdiam dan langsung mengingat-ingat kembali tanggal terakhir datang bulannya. "Harusnya aku halangan tanggal 20 bulan kemarin dan tanggal 15 kau pulang. Sedangkan saat ini sudah masuk tanggal 20 lagi. Harusnya hari ini aku sudah datang bulan kedua kalinya selama kau kembali," jawab Kiara yang baru ingat jika memang dirinya sudah terlambat 1 bulan belum datang bulan. "Itu artinya?" tanya Jiro sembari tersenyum ke arah gadis belianya yang nampak kebingungan dengan keadaan saat ini yang masih belum dimengerti sepenuhnya. "Oh tidak mungkin aku hamil. Tidak mungkin Jiro aku hamil," ucap Kiara berusaha mengelak dengan kenyataan tersebut. Sebenarnya bukan tanpa alasan Kiara belum bisa menerima jika dirinya hamil. Yang pertama, karena selama mereka berhubungan dan saat terakhir kali Jiro memergoki obat penangkalnya itu, maka selama itu juga Kiara tidak memakai pengaman apapun, dan itu sudah terjadi bulanan, bahkan lebih dari 6 bulan. Yang kedua, Kiara sadar jika hubungan antara papanya dengan Jiro masih sangat memanas. Kiara takut
jika papanya tidak akan menerima kehamilannya dan akan menyebabkan Tuan Kiyoshi semakin murka dengan Jiro. Kenapa tidak mungkin, baby? Semuanya mungkin saja. Untuk lebih jelasnya kita periksa sekarang. Bagaimana? Tanya Jiro kepada Kiara. Kiara akhirnya hanya bisa diam dan menyimpan pertanyaan-pertanyaannya pada Jiro. Gadis itu pun dituntun dengan pelan keluar dari mansion karena Kiara menolak ketika Jiro hendak menggendongnya menuju ke mobil. Tidak, jangan Jiro. Aku jalan saja, please. Ucap Kiara memohon. Jiro pun menurunkan perlahan gadis itu dengan patuh dan menuntunnya hingga keduanya sampai di mobil dan bergerak. Karena Kiara tidak mau diketahui oleh Tuan Kiyoshi, maka keduanya pun sepakat memeriksakan Kiara di sebuah rumah sakit kecil dekat mansion Tuan Kiyoshi. Di sini mau? Tanya Jiro menunjuk rumah sakit kecil kepada Kiara, dan gadis itu pun mengangguk. Terlihat jelas wajah Kiara begitu tegang. Gadis itu masih belum bisa menerima jika perkataan Jiro benar adanya yang mengatakan jika dirinya hamil. Silakan Tuan, Nyonya. Ucap salah satu perawat mempersilahkan Jiro. Jiro dan Kiara pun masuk ke ruang praktek dan beruntung dokternya perempuan. Kiara langsung diperiksa, sementara Jiro menunggu di lobi ruang praktek tersebut. Bagaimana dok? Tanya Jiro penasaran setelah Kiara sudah kembali duduk di sebelahnya menghadap ke seorang dokter obgyn yang tadi memeriksa Kiara.